Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTU 1D kelompok 3 mata kuliah Teknologi Sistem Informasi. Kami ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan komputer. Kami di sini berempat. Yang pertama ada Olandino Andre, 20B 5050 11050. Yang kedua ada Syifa Nurhanin, 20B 5050 11042. Yang ketiga ada Haidar Al-Hadi, 20B 5050 1197. Yang keempat ada Asmi Maharahmani, 20B 5050 11087. Baik, di sini ada 6 konten yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian komputer, kedua adalah komputer generasi pertama, yang ketiga komputer generasi kedua, yang keempat komputer generasi ketiga, yang kelima komputer generasi keempat, dan terakhir komputer generasi kelima. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Komputer dan teknologi saat ini rasanya aneh ya. Smart body jika menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Komputer sekarang sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita, mulai dari untuk kerja dan belajar sampai untuk bermain. Komputer sekarang ini juga sudah dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi pertama pada 1940 sampai dengan 1956. Pada 1940, komputer modern pertama mulai dikembangkan. Komputer ini belum sehebat komputer yang kita gunakan sekarang, namun lebih canggih dari pendahuluannya. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Pada 1943, Zuse berhasil mengembangkan J3 untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Sementara di blok sekutu ada ilmuwan Inggris Alan Turing. Pada tahun yang sama, Turing mengembangkan Turing. ENIAC, komputer yang diberi nama Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC ini sangat besar. Satu komputer terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 5 juta titik solder. ENIAC membutuhkan ruangan sebesar 500 meter persegi. John von Neumann, yang merupakan konsultan ENIAC, mengembangkan mesinnya sendiri yang dikenal dengan Electronic Discrete Variable Computer atau EDVAC pada tahun 1947. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu memproses 5.000 perhitungan 10 digit angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu selama 300 hari. Komputer generasi kedua pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal pada generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyaknya komponen menjadi satu.
Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Kemudian ada komputer generasi keempat yang terbentuk pada tahun 1971 sampai dengan sekarang. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini, yang disebut mini komputer, dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet pada awal 1980-an. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 atau serial dari CPU buatan Intel. Dan juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Kemudian ada komputer generasi kelima yang terbentuk di zaman sekarang sampai dengan masa depan. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit, karena tahap ini masih sangat mudah. Banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan, dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga. Ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangatlah bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.